Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati ya. Thank you semua hadir. Nah, sekarang kita lanjut lagi di part pertama sesi kedua ini kita belajar dari perbuatan Yakub. Orang-orang yang punya spirit Yakub, si penipu, saudaraku. Ya. Nah, kita masuk pada ayat selanjutnya, kita akan perdalam karena mulai muncul nama Laban, nanti nama Rahel. Apa sih yang dilakukan Yakub sama Rahel? Nanti Rahel itu jadi apa? Yakub kita udah tahu tuanya miskin, terjadi kelaparan, dia pindah ke Mesir, mengungsi, anak cucunya jadi orang super miskin. Asalnya Yakub super kaya karena kekayaannya dia dapatkan dari menipu Laban. Privilege dia ketika memiliki hak sulung dipilih menjadi cikal bakal suku bangsa Israel dari menipu yang namanya Esau. Terlepas kesalahan Esau. Nah, setiap perbuatan setiap manusia itu diperhitungkan perbuatannya terlepas dari orang lain. Reaksi kita terhadap masalah terlepas dari masalah itu. Ketika Tuhan nyatakan benar atau salah. Setiap masalah yang timbul itu bukan masalahnya yang diperhitungkan Tuhan terhadap pribadi kita. Tetapi reaksi kita adalah pribadi kita. Petrus itu bermasalah ketika Yesus ditangkap. Dia menyangkali. Tapi bukan perbuatan, bukan masalahnya dia yang Tuhan menilai lalu mengembalikan kepada Petrus, sebetulnya begitu. Karena ketika menyangkali, Tuhan tuh lihat Petrus lihat Tuhan, Petrus nangis. Sudut pandang mata Tuhan membuat Petrus itu nangis. Tanpa berkata-kata. Gitu. Jadi perbuatan Tuhan berbicara lebih keras daripada perkataan Tuhan. Hati-hati saudaraku. Ya, nah di situ Petrus ketika Tuhan datang, dia lompat dari perahu. Ketika dia lihat Tuhan, nah dia lompat dari perahu. Nah ketika Tuhan datang, apakah engkau mengasihi aku? Petrus cuma bilang, kamu tahu aku Tuhan. Petrus gak berusaha baik-baik lagi. Reaksi responnya sudah apa adanya dia. Dan itu yang paling tepat. Nah itulah anehnya Tuhan. Ukuran Tuhan itu di sana. Ukuran Tuhan tentang pribadi kita, salah atau benar, baik atau buruk, itu tergantung dari apa adanya kita. Gitu. Nah, ini penting saudaraku. Untuk supaya kita mengukur diri kita. Bukan dari kata-kata pujian kita naikkan kepada Allah, membuat kita dibenarkan. Kalau kata-kata pujian kepada Allah, itu apalagi kalau dalam berlagu, bermazmur, bernyanyi, itu mengundang hadiratnya saja. Allah bertata atas pujian. Gitu. Tetapi kebenaran batiniah yang dibawa dalam kehidupan, sikap sehari-hari yang tampak nyata dari kedalaman hati, yaitu kejujuran hidup, itu yang membawa kita kepada perkenan Tuhan. Tidak pura-pura, tidak terselubung, tidak berbulukan domba yang lalu kita belajar. Itulah Petrus, akhirnya dia menghidangkan, kamu tuh tahu aku kan, 3,5 tahun aku gimana sama kamu, dalam segala kesalahanku juga, gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi Petrus itu ketika bicara kau tahu aku Tuhan, kau tahu isi hatiku, Petrus itu betul-betul rendah hati sebetulnya. Kalau orang Farisi yang masuk bait Allah, aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah ini, aku sudah berpuasa 2 kali seminggu, tidak seperti orang lain, tidak seperti pemungut cukai ini. Jadi kalau datang sama Tuhan, ya itu dengan jati diri kita, ya seadanya kita. Petrus itu ngomong, ya memang aku tuh iblis. Nangis dia. Ya aku salah.
Kalau Adam dan Hawa gimana? Perempuan yang kamu beri. Kalau Yudas gimana? Tetap melakukan, Tuhan ngomong. Karena sudah punya rancangan, rencana di dalam hatinya. Yaitu tujuan dia. Aku mau ikut Tuhan, supaya aku bisa lepas daripada penderitaan ini. Aku mau ikut Tuhan lah, supaya aku bisa kaya. Aku mau ikut Tuhan, aku mau ikut gereja ini. Wah, gereja ini begini, aku mau ikut pendeta ini karena pendeta ini begini. Tujuannya bukan ke Tuhan. Tujuannya keinginan sendiri. Terus yang kita bahas sebetulnya itu kita selubungi dengan kelihat baik. Tuhan, kamu jangan mati dong. Minyak nawas itu kok kasih dipecahin, dijual kasih orang miskin kan lebih baik. Ngapain dikasih ke kaki Yesus? Nggak ada guna. Ukuran Yesus tidak seperti ukuran Yudas yang punya ukuran dirinya yang tersembunyi. Karena dia mencuri uang kas. Banyak orang memberi persembahan terlihat, dia memberi persembahan. Padahal dia mencuri persembahan. Sebagai contoh, ketika punya pemasukan 3 juta, dia ngasih 300.000. Sedangkan kebutuhan hidup lebih daripada 3 juta. Maka harus diirit, dipas-pasin, banyak dikurangin. Orang itu memberi sama Tuhan, di mana gereja itu tidak akan memperhitungkan. 300.000 apa artinya? Ada orang kaya memberikan ruko kepada gereja. Harga 3 miliar. Gitu. Tetapi dia mendapatkan aplaus. Dia mendapatkan nama baik. Dia mendapatkan pengetahuan di mana orang tahu kalau dia itu yang menyumbang atau memberikan ruko buat gereja. Memberikan mobil buat pastor. Persembahannya paling besar, ini orang kaya. Kamu sudah dapat pujian manusia. Itu upahmu. Yesus ngomong begitu. Sedangkan pengusaha kaya ini nggak mencukupkan lagi. Karena ruko itu yang nggak dipakai. Dia punya rumah, itu ada beberapa harganya bermiliar-miliar. Dia punya gudang, dia punya mobil, dia punya segala. Kehilangan ruko satu tidak membuat dia harus mengurangkan segala sesuatu pengeluaran untuk mencukupkan diri. Kalau yang 3 juta itu mencukupkan diri. Tetapi orang kaya ini minta pemujaan untuk dia. Minta penghargaan. Minta diakui. Suaranya paling vokal. Dikasih kedudukan. Paling dihormati. Tidak. Di hadapan Allah bukan si kaya 3 miliar. Si miskin ini. Itu namanya berbaju sirahkan keadilan Allah itu. Alkitab itu bicara tentang pengorbanan, bukan pemberian. Saudara, saya ulangi ya. Alkitab itu berbicara pengorbanan, bukan pemberian. Kalau pemberian, Yesus tuh bisa aja turun di atas langit, lalu malaikat meniup sangkakala, seluruh manusia pada waktu itu Yesus lahir, enggak dengan cara sebagai manusia disalibkan. Dia datang dengan segala kemuliaan, Allah Bapa datang segala kemuliaannya seperti dilihat oleh Yeskel. Semua manusia akan menyembah dia. Allah datang memberi dengan pengorbanan, dirinya yang dikorbankan. Kalau datang dengan kemegahan, itu setan. Nah, ini yang ditulis di Alkitab. Setan selalu mengundang anak-anak Tuhan berbuat salah dalam kemegahan dunia, untuk pengakuan dunia. Yang terlihat itu loh. Nabi Samuel tuh bicara begini. Wah, ini orang yang hebat, ini calon pengganti Saul, Eliab. Gagah. Oh enggak. Prajurit perang, enggak. Yang gembala kambing domba 2 ekor yang kurang makan, yang tidak diperhitungkan ayah, yang dikandung daripada dosa dari ibunya, otomatis kurus, kering, kerontang, hitam, jelek, kumuh di tengah padang sana. Pakai celana pendek, kaos sobek-sobek, kotor, berlumpur. Yang dilupakan ayah ketika diingetin oleh Nabi Samuel. Cuman ini anakmu. Karena Tuhan tolak semua.
masih ada satu, lupa aku. Coba panggil itu Daud. Dia ada di ladang, dia ngambil domba. Gitu. Masih ada satu, cuma ditanya, baru ingat ya. Terus Daud datang nih, urapi dia. Buset, wow. Ukurannya itu enggak sebanding, enggak pantas menerima duduk sebagai raja. Enggak pantas dapat pujian kalau uangmu masih banyak kamu ngasih persembahan ke Tuhan tuh, enggak pantas dapat pujian. Janda miskin 2 peser 1 duit itu memberi terbaik karena dia memberikan seluruh nafkahnya. 2 peser 1 duit hitung aja lah, 2.000, 20.000 lah hari ini. Itu yang dipuji Tuhan. Enggak ada persembahan yang terbaik ditulis. Cuman satu, janda miskin 2 peser 1 duit. Wong Ishak aja enggak ditulis persembahan terbaik kok. Cuma Allah berkata, aku tahu hatimu. Itu aja. Nah, inilah ukuran Tuhan. Jadi orang-orang kaya enggak usah sok. Enggak usah dominan, enggak usah alfa, enggak usah mengendalikan gereja. Memberi masukan sih boleh, memberi persembahan oke. Tapi namamu belum tentu terpandang di hadapan surga. Karena ukuran Alkitab ini. Kalau ini tidak benar, ini bohong, kita bakar rame-rame Alkitab. Kita robek rame-rame Alkitab. Kita tidak usah mengasuh Yesus Tuhan. Karena Yesus Tuhan berkata berbaju sirahkan keadilan. Yesus Tuhan melakukan pengorbanan. Jadi nggak bisa saudaraku. Alkitab itu tidak benar. Jadi buat apa kita baca? Kita buat bungkus kacang, kita buat sini aja. Bukan menghina kitab suci orang Kristen. Tidak. Karena saya orang Kristen. Tetapi Alkitab itu tidak pernah bohong. Manusianya yang menyalahgunakan Alkitab. Ini kebenaran saudaraku. Sehingga ketika memberi persembahan besar, merasa paling unggul. Lalu yang lain itu diperlakukan seenak hatinya sendiri. Mereka yang gak punya duit, cuman datang ikut berdoa, cuman datang ikut sebagai aser, pakai motor, anak 2, parkir di ujung, yang parkir paling bagus itu mobil yang mahal. Ada sebuah gereja, saya datang lihat sendiri, itu mobil yang mahal sekali, yang lambangnya segitiga saudaraku. Itu parkir depan gereja dikasih tutup khusus loh saudaraku. Punya cucunya pendiri gereja. Buset, saya bilang, ini kerajaan pendeta ini bukan kerajaan Allah. Kalau engkau ingin menjadi terdahulu, hendaklah kamu menjadi terkemudian. Kalau engkau tidak ingin menjadi terbesar, engkau hendaklah menjadi terkecil. Hendaklah engkau menjadi pelayan dari semuanya. Alkitab mencatat itu. Alkitab saudara palsu. Ketika menghormati orang yang memberi persembahan, itu enggak memberi persembahan itu. Gitu, ceritanya gitu salah. Dia memberi sekadarnya. Kalau janda miskin tuh upah sehari dia puasa enggak makan cuma untuk ngasih kolekte. Itulah berbaju sirahkan keadilan. Alkitab itu adalah pemberian dari pengorbanan. Bukan dari kelimpahan, bukan dari kelebihan. Jadi orang-orang kaya gak usah sok, gak usah sombong di gereja. Gak usah berdiri di gereja kayak yang punya gereja saja. Gereja punya Tuhan, diberikan hak kuasa mengelola para pemimpin gereja. Jadi duduklah sama rata, berdiri sama tinggi. Jadi kalau ada orang khotbah tidak enak, ketika orang kaya nggak suka, semuanya yang menjilat orang kaya ikut nggak suka. Pesternya setengah mati, ngundang pengkhotbah yang khotbahnya menurut pester itu ya benar, gereja ini butuh makanan ini, makanan keras. Karena nggak suka yang punya duit. Menyinggung, kasar, keras. Ya nggak bisa begitu, harus begini. Nah Yesus memanggil Petrus, iblis gimana? Yohanes Pembaptis, hai ular biludak. Paulus katakan, hati-hati anjing-anjing pekerja yang jahat. Ketika Yesus melepaskan anak panah itu tajam, ujungnya besi, dingin, menembus relung hatimu.
untuk menyampaikan pesannya dia. Nancap itu, cap, baca itu. Itu penilaian Tuhan, ukuran Tuhan. Sehingga Yakub memperoleh ganda. Laban tidak dapat apa-apa, cuma dapat kekayaan. Ketika di tanah Kanaan itu kelaparan, Yakub pindah ke Mesir. Nah, ketika Laban diharan kelaparan, dia pindah jadi budak. Karena nggak ada Yusuf di sana. Laban sama dengan orang dunia. Padahal dia itu keturunan loh, dari Abraham loh. Halo. Kaumnya Abraham. Tapi sama dengan orang dunia. Hidup yang sama ketika dunia itu jatuh dalam kesulitan, masa sulit, ikut jatuh. Saya ada sebuah kesaksian seorang anak Tuhan. Tiba-tiba Tuhan memberikan perkataannya kepada seorang pastor, yaitu pastornya anak Tuhan ini. Lalu pastor itu menyampaikan, kamu pergi ke timur, Tuhan buka pintu pekerjaan buat kamu, di situ kamu akan diberkati. Karena dia lagi sulit, saudaraku, lagi sulit. Tapi anak Tuhan ini rajin ibadah, melayani, ikut pastor, ikut pengajaran, aktif banget, menelan semua isi Alkitab itu ditelan. Sampai namanya bungkusnya juga ditelan sama dia. Wah, dimarahin, ditegur, diapain, disuruh apa aja. Bahkan itu tempat tinggal pastor dipel sama dia. Kepel pakai tangan begini, pakai kaki begini loh, saudaraku. Disuruh pergi pelayanan ke pedalaman, naik mobil dulu yang tidak ada AC, di pinggirnya orang desa muntah semua. Pergi dia. Di tempat itu tidak ada AC, nyamuk, pergi dia nginep. Pergi. Gitu. Nah, pada suatu hari Tuhan perintahkan dia ke timur. Nah, ketika dia nggak pergi, pastornya disuruh mengulang lagi pesan itu. Dan akhirnya dia pergi. Di situ dalam jangka waktu tidak lama, wah, diberkati Tuhan pekerjaan dia. Jadi terkenal namanya, hebat dia perdagangannya di sana. Dihormati orang-orang yang punya pabrik, orang-orang besar, orang-orang yang punya kekuasaan dalam perdagangan di dalam dagangnya dia ini. Dia bawa barang, dia jual, ada dicari oleh bos-bos. Saudaraku. Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati dia. Lagi susah. Lagi COVID. Semua orang tidak pernah bisa berangkat untuk menawarkan barang dari pulau ke pulau. Dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke pulau di Indonesia Timur. Sehingga waktu itu kan dicolok-colok dan sebagainya. Tapi dapatnya itu membuat dia boom, dia kaya. Betul-betul, nggak ada pesaing. Wah, berjalan sampai hari ini. Saudara, tadinya betul-betul setia sama Tuhan, mengikut Tuhan. Orang lihat itu sampai geleng-geleng. Bayangin, pastor mau datang rumahnya dipel. Untung kakinya pastornya nggak dipel. Dimarahin, ditegur, kesalahannya itu cuma nangis. Gampang ngaku dosa. Pastor, saya sudah lakukan ini di depan saudara yang lain. Makan sama-sama, pesan makanan itu karena enggak punya duit, pesan murah makan sama-sama. Bercanda itu sampai, benar-benar lebih daripada saudara. Tapi hari ini, udah beda lagi. Itulah si penipu Yakub. Hidupnya sama dengan dunia. Setelah punya usaha bagus, dikelola dengan cara dunia. Tadinya tidak. Semua buat Tuhan. Pelayanan butuh langsung kasih. Padahal dia butuh. Betul, saudaraku. Pelayanan berjuang langsung berdiri di ujung tombak berjuang. Duh, ngapain? Biarin Bapak. Jangan. Biarin, aku ada kok. Padahal lagi susah, betul-betul lagi susah, saudaraku. Rumah ngontrak, baru keluar penjara.
Itu benar. Saya punya saksi hidupnya. Sekarang beda. Mana pernah bercanda dengan saudara yang lain yang dianggapnya masih miskin? Itu persis kayak gogok gitu loh. Buk, 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 buk. Kalau ditanya cuma jawab satu kata. Kalau mau juga tolong ya, buru-buru kalau tolong. Mana laporannya? Buru-buru mau pertemuan. Persembahan dilempar kayak anjing gitu aja. Sakarapnya dia. Ini kebenaran saudaraku. Hidupnya seperti orang dunia, makanya mawut hidupnya. Enggak karu-karuan. Karena pandai menyimpan perkara. Tadinya terbuka, sekarang pandai menyimpan perkara, saudaraku. Itulah spirit Yakub yang ditelan oleh Laban. Nah, kita ketemu sekarang itulah spirit Laban. Dulu enggak punya duit menopang pelayanan, sekarang punya duit. Pengurangan persembahan terhadap pelayanan. Dulu memberi hutang, sekarang susah membayar hutang. Dulu membayarkan hutang, sekarang malah berbelit soal hutang. Bahkan berhutang terus. Segala sesuatunya serba cicilan. Penampilan sih hebat. Dalamnya rusak, buahnya pahit. Waktu itu adalah hakim yang agung. Karena Tuhan katakan segala sesuatu indah pada waktunya. Karena waktu akan menyatakan. Waktu adalah perjalanan seseorang untuk Tuhan menyatakan dirinya itu siapa. Bukan karena dia melayani Tuhan, bukan karena dia diberkati Tuhan. Ternyata dia memang punya spirit Laban. Kill or to be killed, telan. Hidupnya persis seperti orang dunia. Semuanya harus pakai cara dunia, saudaraku. Dulu enggak nangis-nangis sama Tuhan, dikasih Tuhan. Kalau segala sesuatu dikelola menurut saudara, Tuhan suruh saya ke sini. Ternyata begini ya, waktu saya mau pergi kota itu, Tuhan suruh ke kota ini. Saya dapat uang banyak loh. Itu kurang lebih kalau untuk kita berdagang itu butuh waktu setahun, 2 tahun baru dapat untung gitu. Saya dalam waktu 2 minggu dapat untung segitu. 2 tahun jadi 2 minggu. Kesaksiannya hebat. Sekarang nggak ada kesaksiannya. Bahkan kita ditanya, gimana? Ya satu hal sih, saya sudah tidak mengandalkan Tuhan. Masih jujur, ngomong begitu, masih jujur. Dan tidak ada pemulihan sama sekali. Rusak, buahnya pahit. Saudaraku. Nah, hal-hal begini itu yang kita harus hindarkan. Itulah Laban, kaumnya Abraham, tapi sepanjang hidupnya kayaknya nolong sama Yakub. Tapi sebenarnya tidak. Dia lebih dari mencuri. Dia mengambil haknya orang lain. Laban adalah orang lain mengambil haknya gereja, haknya gembala, haknya pelayanan, haknya rekan pelayanan, haknya jemaat, hak itu diambil, itu Laban. Laban itu lebih monster daripada Yakub, saudaraku. Ada hamba-hamba Tuhan yang seperti Laban. Mengambil jemaat orang seenaknya sendiri. Ada seorang pastor yang punya pengalaman, saudaraku. Melayani di sebuah gereja, menjadikan gereja itu baik, besar. Lalu gereja itu terjadi masalah. Banyak orang yang memisahkan dari gereja, lalu diambil oleh pastor ini. 8 tahun kemudian pastor ini sendiri loh. Yang ikut dia, yang diambil dia, semua meninggalkan dia juga. Jadi setelah tinggalkan ini, tinggalkan dia juga. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Kamu menerima pemberontakan, kamu juga akan menerima pemberontak. Kamu menerima pemberontak, kamu akan menerima pemberontakan. Udah begitu aja. Kalau kamu memberontak, kamu akan diberontak. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Yakub ketemu Laban. Monster lebih besar.
Laban menjadi sama dengan dunia ketika terjadi kelaparan, nggak ditulis Laban di mana, anak cucunya di mana nggak ditulis. Itu sama mati dengan orang dunia saat itu kelaparan. Hanya Mesir yang punya gandum. 7 tahun masa kelaparan, 7 tahun masa kelimpahan. Nah, itulah cara Tuhan bekerja. Sehingga apapun yang saudara lakukan, termasuk saudara menjadi punya spirit seperti Yakub, seperti Laban, saudara akan terima akibat. Gitu. Lalu untuk apa saudara itu melakukan hal-hal yang palsu? Jadi orang ini melayani Tuhan sekian lama dengan baik-baik sampai ngepel, lalu melakukan namanya kecurangan. Nah itu dia di sini ini, dia mendapatkan balasannya. Ini dapat balasan, dia diberkati. Setelah diberkati, dia melakukan curangan. Kecurangannya itu akan dibalaskan sama Tuhan. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Nah kalau ini enggak kita sepakati, lah kekristenan itu jadi berbeda. Alkitab kita berarti berbeda. Ya sobek aja Alkitab itu menurut saya. Karena itu bukan panduan yang benar. Karena Yesus melakukan seluruh yang tertulis di Alkitab. Jadi bukan Alkitab yang salah, Alkitab nggak usah dibakar, nggak usah disobek. Manusianya yang akan dibakar oleh dosanya. Manusia itu hidupnya akan tercabik-cabik oleh karena dosanya. Laban akhirnya menerima penghakiman sama dengan seluruh isi dunia ketika kelaparan. Itulah kisah Laban, saudaraku. Nah, kita sekarang masuk ke kisah yang selanjutnya, kisah Rahel. Tolong dilanjutkan firman Tuhannya. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau adalah saudara daging denganku, maka tinggallah aku padanya genap sebulan lamanya. Ayat selanjutnya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma, katalah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Lihat, manisnya Laban. Yakub itu sikapnya manis, Laban sikap manis plus kata-kata. Jauh lebih besar monsternya Laban. Tapi monster yang terbesar dunia ini yang jatuh dalam tangan si iblis. Yang dikuasai oleh iblis karena iblis dibuang ke bumi. Bumi ini tempat berdiamnya iblis. Jadi sejauh napasmu di situ ada setan semua itu. Setan tidak mampu berbuat apa-apa ketika engkau berjalan bersama Tuhan. Ketika engkau melakukan dosa, Tuhan sudah enggak berjalan sama kamu. Yang Maha Kudus enggak bisa bercampur dengan kamu. Sehingga dia pakai perantara manusia untuk mengkoreksi Daud, mengkoreksi Saul, nabi-nabi dikirim. Nah kalau enggak mau terima dengan perkataan yang seperti anak panah menancap di hati, di mana di situ ada pesan Tuhan, ya sudah, kamu menjadi Laban seperti orang dunia. Bisnisnya kotor sementara masih di gereja, masih kaumnya Abraham dia. Kamu saudara sedaging dengan aku loh. Kita sama-sama di gereja yang sama. Tapi nanti di penghakiman Allah di tata putih, kita dipisahkan kambing dan domba. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Kambing dibuang dalam api, domba ikut pesta tuannya. Dari apa? Sikapmu ini loh. Yang kita belajar hari ini, pertama itu baik-baik dengan Tuhan, punya tujuan, setelah tercapai tujuannya, mereka menjadi sama dengan dunia. Mereka meninggalkan Tuhan. Dengan melakukan kejahatan, kalau hari ini kita belajar dari spirit daripada Yakub. Kita ketemu spirit Laban yang jauh lebih lagi hebat monsternya. Sampai ngomong saudara sedaging loh. Sehingga ada sebuah quote yang ngomong begini, kalau engkau menabur kebaikan, kamu akan bertemu dengan orang-orang baik. Kalau kamu bertemu dengan orang jahat,
akan muncullah orang baik yang menolong kamu. Jadi kita menabur kebaikan, itu akan berbuahkan kebaikan. Kalau kita menabur kecurangan, kita menjadi si penipu seperti Yakub. Kita mengambil milik kepunyaan Allah, kita mengambil milik kepunyaan gereja, kita mengambil milik kepunyaan orang lain, kita merampasi semua seperti Laban yang tidak memberikan haknya Yakub, menipu Yakub dengan kisah Rahel. Saudara kan menuai, ya dirampasi, ya ditipu, jauh lebih hebat. Gitu saudaraku. Nah, ini penting, ini Injil saudaraku, ini kebenaran. Gitu. Nah ini yang terjadi, tapi oleh karena kekerasan hatimu, maka Musa mengeluarkan surat cerai. Oleh karena ketegaran hatimu, kamu tetap melakukan itu. Karena dengan saya melakukan ini, saya berhasil kok. Keluarlah firman-Nya, barang siapa yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, terkutuklah dia, celakalah dia. Diberkatilah, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah itu bedanya saudaraku. Makanya saudara merasa mendapatkan kekayaan, mendapatkan hasil, mendapatkan pelayanan dengan cara dunia. Pada akhirnya runtuh kayak Yakub. Pada akhir, hingga ada gereja dibangun 50 tahun, dari garasi 7 orang sampai ribuan gereja. Pada akhirnya yang mendirikan, yang diberikan benih itu pembangunan founding father gereja, akhirnya tidak punya gereja. Jadi khotbah di gereja-gereja kecil. Yang mendirikan pelayanan yang hebat, terbesar, menjadi fenomenal. Ketika mati, itu bangunan fenomenal, tutup semua itu. Lalu semuanya, dua-duanya, keluarganya terpecah belah, berkelahi habis-habisan. Persis kisah Yakub. Anak Yakub kan berkelahi habis-habisan. Yusuf kan dibunuh. Pembunuhan, lalu pemerkosaan terjadi. Ya, liar anak-anaknya. Karena tudung Allahnya robek. Kalau Laban nggak ada tudung Allahnya. Karena dia hidup sama dengan dunia. Ada orang-orang Kristen, orang-orang yang di gereja, hidup seharinya seperti orang dunia. Ada pendeta yang punya istri atau will atau simpenan, perempuan simpenan. Pendeta saudaraku. Ngadain konseling pernikahan saudaraku. Luar biasa. Jadi tipu menipu, dusta udah biasa. Itulah kaum Abraham, tetapi dia tidak mendapatkan namanya tudungnya Allah. Karena tidak hidup di dalam bait sucinya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Karena tidak berjalan bersama Yesus. Karena perilaku sehari-harinya. Perbuatan dia itu lebih keras menyatakan dari berita Injilnya. Perbuatan dia itu lebih keras menyatakan daripada kata-kata dia yang bicara rohani. Yang menceritakan tentang Yesus. Nah itulah kekristenan sejati. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, berikat pinggangkan kebenaran. Sehingga bertudungkan keselamatan itu yang hilang. Maka pikirannya selalu kotor, hatinya selalu tercemar. Bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang membuat kamu tercemar. Tapi yang keluar dari hatimu karena yang masuk mulutmu akan keluar di jamban. Dari dalam hati keluarlah pikiran-pikiran yang jahat. Memang orang itu jahat, memang orang itu licik, memang orang itu pelit, memang orang itu begitu. Nah itulah yang ditilik Yesus seperti Yesus menilik Petrus. Itulah yang diumbar oleh Paulus ketika pergi dia
tahu akan dipenjarakan, dia tetap pergi, dihalangi dengan tangisan oleh jemaatnya. Nggak bisa, aku tahu penjara menanti aku, tapi aku harus ke sana karena Tuhan ingin aku di sana. Di mana aku berada, pelayanku berada. Jadi saudara kalau mengaku pelayan Tuhan, saudara harus lakukan itu. Atau saudara cuma menjadi kaum Abraham yang namanya Kristen, yang memanggil Yesus Tuhan, tapi perilakunya itu kayak hantu. Tinggal dibalik aja Tuhan dan hantu, saudaraku. Nah inilah yang terjadi di dalam komunitas orang percaya. Akhirnya Yakub ketemu dengan Laban. Dia menuai kecurangan itu, penipuan itu, kejulasan itu. Jadi ketika saudara menipu, saudara curang, mengambil milik kepunyaan Allah, mengambil milik orang lain, saudara akan menuainya, diambil itu. Dan itu tidak bisa dihindar karena itu firman Tuhan. Itulah Alkitab yang tertulis kita baca bersama, mau di HP mau di bukunya sama, cuma terjemahannya aja yang agak sedikit berbeda. Spiritnya sama, saudaraku. Nah tinggal kita panutannya kemana? Menjadi kaum Abraham, menjadi Laban dan Yakub, menjadi Yudas, atau saudara menjadi punya karakter seperti Esau, seperti Paulus, seperti Musa, seperti Yosua, yang terus terang dan terang-terangan. Itulah kejujuran rohani, saudaraku. Di dalam rohani itu ada pokok yang paling besar, salah satunya itu kejujuran. Selain ketulusan, selain kekudusan. Tanpa kejujuran tidak mungkin bisa tulus, tidak mungkin bisa jujur. Yaitu hidup apa adanya, penampilan apa adanya, dengan menghidangkan diri apa adanya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jadi nggak usah nampang-nampangan deh, nggak usah penampilan-penampilan deh. Kalau suka barang mahal ya pakai aja barang mahal. Toh kamu dapat duit sendiri, kamu yang cari duit. Nggak usah pura-pura sederhana, karena pesternya sederhana, pura sederhana supaya bisa dekat sama pester. Kalau nggak punya duit, nggak usah tampilan-tampilan kayak orang punya duit. Karena itu supaya dihargai sebagai pester yang diberkati. Atau khotbah di tempat yang banyak orang punya duit. Jadi mengada-ngadakannya. Ada cerita seorang pester, saudaraku. Yang bercerita bahwa, tahu nggak, dasi yang saya pakai ini dibelikan oleh orang kaya itu. Puji Tuhan, dari Eropa dia. Nah, tahu nggak kamu harga celanaku ini? Mahal. Kenapa aku beli? Karena aku tampil di gereja itu. Dengan buah saya lihat, anaknya bilang, ini loh anak pester. Wow, bajunya kayak gembel, saudaraku. Jujur aja saya ngomong, anak jemaat kalau gereja itu cantik-cantik ya, digelung ini api, pakai sepatu, itu pakai bajunya, saudara, lusuhnya, mainannya, kotornya, sepatunya, aduh, saudara, anak pester itu, ketemu seorang pester lagi, wih, rapi, pakai safari sini, ballpoint yang berwarna kuning emas, ikat pinggang, sepatu kulit, wah S2 teologi. Ini benar saudara. Saya ketemu di rumah seorang pengusaha, di kantornya dia, teman saya. Saya datang pakai celana pendek, pakai kaos, ya karena memang dekat rumahnya sehari-hari ketemunya. Wah ini yang kemarin khotbah nih, dengan ribuan orang yang dengar. Dari Jakarta, katanya gitu saudara. Bukan semuanya orang Jakarta, tapi itu dari Jakarta memang. Wah bawa mobil, satu mobilnya lumayan. Terus masuk satu orang lagi istrinya. Saya menghindar, ini istrinya, bumi dan langit, saudaraku. Istri itu adalah etalase dari pribadi suami. Kalau istri lusuh, suami seperti gini, suami itu jahat terhadap istri, pelit terhadap istri, suami yang egois. Suami yang tidak mencintai istrinya. Suami itu bagaikan masakan yang dihidangkan di meja oleh karya istrinya. Kalau suami istri ribut,
Tidak akan ada yang namanya kenikmatan di depan orang, tidak ada. Suami akan gampang emosi karena hubungan sama istri tidak baik. Istri akan minder karena suami tidak mengangkat istri, tidak menjunjung istri, tidak memuliakan istri. Itu kebenaran, saudaraku. Nah, disitulah saya belajar bahwa Alkitab itu menjadi hidup di dalam pewahyuan Roh Kudus. Ketika menemui peristiwa itu, saya cuma lihat, oh, enggak, saya enggak mau begitu Tuhan. Kasihan istri itu, kayak pembantu istri ya. Anaknya itu kayak anak orang yang terlantar. 2 orang hamba Tuhan ini. Beda banget dengan bapaknya. Ada lagi yang nggak bisa bayar anak sekolah, tapi beli mobil. Pitar-pitar ke sana sini pakai mobil, bayar bensinnya aja mahal. Nggak bisa bayar anak sekolah loh. Karena dia seorang pastor. Ada, saudaraku begitu. Itulah Yakub, itulah Laban. Berputar terus itu di sana itu. Itulah dunia mereka. Yakub menerima hasil berlipat ganda penipuan dia, Laban menjadi sama dengan orang dunia. Jadi ketika saudara mengalami banyak masalah yang sama, nah saudara ingat, jangan-jangan ini tanaman saya ini yang saya harus tuai. Ketika nasib saudara sama dengan orang dunia, berarti aku hidupku seperti orang dunia, bukan seperti firman Allah. Sederhana sekali ya saudaraku ya. Itu Laban. Merampas itu biasa, berdusta biasa, bohong itu normal, menginjak-injak, membuat untung sendiri itu normal, tidak berbagi itu normal. Ya namanya orang nggak bisa dong kita terus terang, mana ada dagang jujur. Loh bisa, Allah beri hikmat kok. Contoh nih saudaraku, kita jualan barang, harga berapa? 10.000. Oh mahal banget, jangan untung banyak-banyak dong. Untungnya sih nggak banyak sebetulnya. Kenapa? Sayanya belum kenyang. Karena yang ngantri ini banyak nih. Untuk dikenyangin perutnya nih. Ajak bercanda begitu misalnya. Ya untungnya masih cukup. Kenapa? Karena untuk biaya perusahaan dan sebagainya. Itu bisa. Kalau enggak begini. Wih mahal banget. Untungmu banyak ya. Gini aja. Cari di toko lain yang lebih murah. Nah kalau ada di sana lebih murah, ya Bapak beli di sana. Yang setahu saya harga ini yang memang untuk barang ini harga segini. Wih kamu malah cepat kaya, namanya berdagang, ya namanya orang berdagang pengen kaya Pak. Ada aja cara kita ngeles saudaraku, tapi yang baik. Tapi nggak bohong. Untukmu banyak ini, enggak dikit, bohong sudah. Iblis tangkap, karena ini kan sejauh napasmu iblis itu. Roh jahat itu di udara sejauh napasmu saudaraku. Itu dipimpin oleh para penguasa, para pemerintahan dan sebagainya. Tapi yang paling dekat sama teman setan. Roh jahat itu. Langsung ditangkap perkataanmu, langsung dibawa ke hadapan Bapak di surga, kamu mendapat penuduhan seperti Ayub. Tuh udah bohong dia. Nah firmanmu mengatakan ini, aku berhak lakukan ini. Masuk roh dusta sudah. Nah saudara pikiran saudara selalu berkeinginan dusta. Dan saudara nikmati, masuk ke hati, punya hati sebagai pendusta. Saya enggak bicara tentang okultisme deh. Tapi itu jalurnya. Sehingga banyak orang terikat dengan kejahatannya akhirnya. Butuh Yesus melepaskannya. Nah itu jalan yang berbeda lagi ya. Kita khotbah yang lain aja. Kita bicara tentang Yakub dan Laban aja. Gitu saudaraku. Nah itulah yang namanya hidup mengikut Tuhan. Inilah kisah Alkitab itu diceritakan dengan letterlek benar. Dengan namanya kita belajar. Yakub akhirnya setelah menipu Esau, dia ditipu Laban. 14 tahun. Kenapa? Karena Yakub selalu mengingini, itu inti dari berita tentang Yakub. Mengingini yang namanya hak kesulungan, dia tipu kakaknya. Mengingini Rahel, dia ditipu oleh Laban. Dia menipu keluarga, dia ditipu juga oleh keluarga.
Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Kamu tanam delima, keluar delima. Tanam duren, keluar duren, saudaraku. Ternak kalajengking akan keluar kalajengking. Enggak mungkin keluar jangkrik, enggak mungkin. Kalajengking makan jangkrik soalnya. Itu penting, saudaraku. Nah, inilah yang namanya kejujuran hidup. Firman Allah itu adalah sebuah kejujuran. Pandangan firman Tuhan itu adalah apa adanya. Jadi enggak boleh tidak apa adanya. Punya tujuan tertentu yang tersembunyi. Satu hari akan terbuka. Salah satunya dari apa yang diperbuat saja. Menggambarkan siapa dia. Perbuatanmu berbicara lebih keras dari perkataanmu. Semanis apapun kata-katanya. Perbuatanmu bicara lebih keras dari berita Injilmu. Sehebat apapun kamu khotbah. Ya memang kamu seperti itu orangnya. Jadi nggak usah ditutup-tutupin. Pingin duit, ya cari duit. Tapi perlakuan duit pada tempatnya, jangan menggantikan Allah. Kamu tidak bisa menyembah Mamon atau menyembah aku. Cari duitnya gimana? Pakailah cara Alkitab. Kalau kamu ingin berkenan sama Tuhan, kamu berjalan sama Tuhan. Kalau kamu pakai cara dunia, kamu akan menjadi sama dengan dunia. Dunia dihuni oleh setan, roh jahat di udara, dan berserta para pemimpinnya, yaitu kerajaan kuasa kegelapan. Ya kamu akan digandeng mereka. Maka ada namanya anak bungsu yang hilang sampai makan makanan babi. Kamu makan makanan babi itu kamu itu makan jorok, kamu cara dapat duit jorok, kamu dapat pujian jorok, semua karena kamu tuh hidup jorok. Babi itu jorok, babi kembali pada kubangannya. Cacing semua. Babi itu enak betul, tapi penuh dengan bakteri dan sebagainya. Orang kaya dunia itu kelihatannya enak. Tapi itu mendatang penyakit buat kita loh. Kalau kita berani mendekati orang dunia bukan untuk memenangkan, diubahkan menjadi anak domba bagi Allah. Diubahkan menjadi seperti rusa yang rindu akan sungai Allah. Orang yang cuma menginginkan kebenaran walaupun diberkati Tuhan. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Yang salah bagaimana mendapatkan dan memperlakukan kekayaan itu. Itulah Yakub, si penipu. Itulah Laban, si perampas. Saudaraku. Ya, yuk kita masuk lagi dalam firman Tuhan. Saya dibawa Tuhan untuk berusaha menjabarkan secara pemikiran-pemikiran dunia ya saudaraku. Di mana Alkitab itu memasukinya lalu mengkamirinya. Gitu saudaraku. Itu cara berkhotbah, salah satu cara berkhotbah. Memakai contoh-contoh dunia untuk membawa firman Allah. Akhir firman Allah itu menjadi ragi yang mengkamirkan itu semua. Sehingga orang bisa melihat, oh boleh kaya, boleh mendapatkan berkat, boleh semua boleh, tapi harus dengan cara Tuhan. Setelah mendapatkannya harus memperlakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkat yang kita terima. Nah, yuk ayat selanjutnya. Yakub, ayat 15. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan kau adalah sanak saudaraku, kau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Nah, ayat 14. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku, maka tinggallah Yakub kepadanya genap sebulan lamanya. Ayat 15. Kemudian berkata Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma, katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Akhirnya setelah mendapatkan privilege hak sulung, Yakub tidak dapat apa-apa kok. Hak sulungnya Yakub itu bukan kekayaan. Jadi kalau kemauanmu menjadi kaya, jangan harap kamu dipuji disayang Tuhan. Tidak. Hak sulung itu kamu dijadikan benih bagi keturunan Israel. Kamu dipakai Tuhan menabur benih supaya benih itu bertumbuh berbuah. Lalu benih yang bertumbuh berbuah di lahan, di tanah, yaitu orang lain itu akan
bertumbuh berbuah di tanah orang lain lagi. Jadi kamu menjadi pelayan Tuhan memberitakan Injil kepada orang lain itu akan memberitakan kembali Injil itu. Yakub cuma dijadikan yang namanya cikal bakal 12 suku bangsa Israel. Dari pernikahan dia, dari anak-anak dia. Bukan kekayaan dia. Kalau kekayaan dia itu dia dapat dari ketika bergumul dengan malaikat, berkatilah aku. Dua konteks yang berbeda, peristiwa berbeda. Gitu. Tapi setelah dia diberkati sama Tuhan, dia tidak mendapatkan akan diberkati, tidak. Maka namamu itu menjadi Israel. Langsung Tuhan kasih, nanti ini loh yang kukerjakan. Gitu saudaraku. Nah, Yakub diberkati karena memang terahnya. Abraham itu engkau dan keturunanmu. Gitu. Jadi betapa pentingnya kita orang-orang tua menurunkan berkat atau kutuk. Abraham itu mendapatkan berkat perkataan Allah, engkau dan keturunanmu. Ishak diberkati, Yakub diberkati. 3-4 turunanmu. Gitu. Makanya ketemu anak, cucu, udah jadi budak 400 tahun. Gitu. Kita ambil garis ringannya aja, saya tidak dipakai Tuhan untuk mengajar perjalanan menuju tanah perjanjian sampai penguasaan sampai Israel hari ini. Saya tidak mendapat itu. Itu hamba-hamba Tuhan lain yang diberikan Tuhan materi-materi seperti itu. Jadi Yakub itu nggak dapat apa-apa setelah dapat hak sulung. Sebulan terus dia ngelamar kerja. Karena hak sulungnya cuman untuk dia menjadi benih bagi 12 suku Israel, yaitu anak-anak dia itu sama anaknya Yusuf. Anak cucu dia. Benihnya dia ini aja. Kalau bahasanya maaf saudara bukan jorok ya, spermanya dia yang dipakai. Itu aja. Perbuatannya ya harus diterima. Jadi saudaraku, pelayanan itu cuma pelayanan aja. Perbuatan saudara yang harus saudara terima. Kalau saudara tidak mau memberi, saudara tidak akan diberi. Saudara berbuat curang, saudara akan menerima kecurangan. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Alkitab tidak cuma satu titik. Alkitab itu adalah sekian besarnya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudaraku. Itu berlaku. Jadi kita harus belajar baik-baik Alkitab. Lalu belajar melakukannya. Sesi yang lalu saya bicara bahwa kita kalau mengenal Tuhan di awal, kita ketemu kesalahan kita di masa lalu, Tuhan ajar. Lalu Tuhan ingin kita melakukan di hari ini yang benar, untuk menyongsong hari depan, maka kita melihat bayangan gelap di depan, jangan sampai kita kejar bayangan itu. Gitu saudaraku. Jadi bayangan ini cuma bayangan. Dari bayangan dosa masa lalu, kesalahan hari ini, sampai ke depan, kegelapan itu saudaraku. Tapi menjadi celaka ketika saudara berteduh menghindar dari matahari, panas matahari. Saudara kan tidak akan mendapatkan matahari. Tapi saudara bisa melihat matahari itu ada. Gitu saudaraku. Yang lalu ya. Gitu. Nah hari ini kita bicara tentang perbuatan. Jadi hak sulungnya Yakub nggak ada pengaruhnya. Memang Abraham dan keturunan diberkati. Di awal saya sudah singgung sedikit. Lalu dia bergumul sama malaikat, minta diberkati. Dan Allah memberi tekanan bahwa kamu tidak dipanggil lagi Yakub, tapi menjadi Israel. Dengan keinginan mengejar Rahel, akhirnya 14 tahun dia dirampasi sama Laban. Yakub akhirnya berkeluh kesah untuk itu, saudaraku. Ketika dia diuber Laban, mau dirampasi lagi, mau dibunuh sama Laban. Ketika dia lari dari Laban, ternyata Laban itu jagoan kayak Esau. Yakub takut.
Nah, karena takut, Yakub akhirnya melakukan hal-hal yang tidak patut. Ada beberapa peristiwa yang mendatangi kita, itu menguji kita untuk melakukan hal-hal yang tidak patut atau menunggu Tuhan atau belajar melakukan yang patut. Nah, kalau Yakub, spirit Yakub ini yang daripada Yakub, memang di dalamnya seperti itu. Sehingga jangan lakukan lagi. Jangan lakukan seperti itu. Itu pertobatan, saudaraku. Nah, ini Yakub menawarkan sesuatu yang manis tanpa upah. Betul-betul tidak diberikan upah nanti dia. Jadi cuman omong tok. Banyak orang seperti itu di hadapan Tuhan ngomong berjanji, di hadapan pastor, di dalam komunitas kalau cerita, kalau saksian luar biasa. Tapi sehari-hari itu omong kosong. Nggak ada yang dia lakukan. Terlihat seperti malaikat di gereja, tapi di luar gereja kayak setan. Gitu. Nah, itu membutuhkan proses belajar yang panjang. Proses dari Tuhan yang panjang, saudaraku. Harus siap menderita seperti Yakub kalau saudara lakukan itu. Yakub sampai masa tuanya buta. Sebagai pengungsi, dia bernubuat. Dan dia mempersiapkan kesengsaraan buat anak cucunya. Saudaraku kalau menjadi Yakub, menjadi Laban, mempersiapkan seperti orang dunia, mempersiapkan penderitaan buat anak cucu saudara. Kesengsaraan punya anak cucu saudara. Karena saudara menjadi si penipu seperti Yakub. Yuk tolong ditayangkan Alkitabnya, firman Tuhan sedikit lagi. Kemudian berkatalah Yakub pada Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, kau bekerja padaku dan cuma-cuma, katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Ayat 16. Laban punya 2 anak perempuan yang lebih tua namanya Lea dan lebih muda namanya Rahel. Nah ini mulai muncul nih nama Rahel dan Lea. Ayat selanjutnya. Lea tidak berseri matanya tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ya, elok sikapnya. Nanti kita lihat nih kisahnya Rahel bagaimana sikapnya sama Yakub. Yakub akhirnya protes terhadap Rahel, marah terhadap Rahel. Dan Rahel itu betul-betul berduka menyesal itu. Bukan menyesali dosanya, tidak. Rahel itu anak manja. Orang yang merasa lebih dari orang lain, membangun kemanjaan dalam dirinya. Itu akan menjatuhkan dia jauh lebih dalam dari seharusnya. Kesombongan akan ada, memandang rendah orang lain, keteledoran, kecerobohan. Gitu. Mudah ditipu, mudah semua. Kenapa? Dia tidak waspada. Gitu. Orang yang merasa kurang, dia akan selalu berjaga-jaga dan dia akan belajar untuk menjadi terus menambahkan pada dirinya supaya jangan kurang. Itu kebenaran, saudaraku. Jadi jangan sombong. Rahel itu sombong. Lea itu terus belajar bagaimana supaya dicintai Yakub. Akhirnya Yakub cinta terhadap Lea. Dia rendahkan Rahel. Pada awalnya dia cinta dengan Rahel. Kompetisi dimenangkan oleh Lea. Gitu. Yuk ayat selanjutnya. Lea tidak berseri matanya tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Kalau kebiasaan di Israel kan yang sulung, yang lebih tua dinikahkan dulu. Tapi Yakub ingin yang muda. Yakub jatuh cinta. Keluar lagi nih kebiasaan itu. Mengingini berjuang untuk mendapatkannya. Banyak orang seperti Yakub. Hati-hati saudaraku. Itu si penipu spiritnya. Ketika udah mengingini nggak bisa dicegah, nggak bisa dicanda. Semua dikorbankan. Semua dikompromikan. Cuma untuk mendapatkan apa yang diingini. Ada yang utang pinjam supaya tampil kelihatan kaya, kelihatan cantik, kelihatan eksis, kelihatan gimana. Supaya mendapat pujian. Supaya memuaskan dirinya. Karena pujian itu memuaskan dirinya. Yakub selalu cari kepuasan buat dirinya. Bukan buat Tuhan. Tidak menyenangkan Tuhan. Orang-orang seperti Yakub seperti itu, saudaraku. Jadi kalau sudah dirinya hebat, dipuji, dia senang, puas. Jadi dia selalu mengejar untuk dipuji. Dengan berbagai macam cara.
Yang semuanya akhirnya salah dengan Alkitab. Karena pasti prosesnya untuk mengkompromikan segala sesuatu. Untuk mendapatkan apa yang diingini. Lalu gimana sebetulnya? Kalau sederhananya, kalau mengingini, doakan, letakkan di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan bisa jawab ya, bisa jawab tidak, bisa juga dijawab digantikan yang lebih baik. Sederhananya begitu saudaraku. Seperti itu. Nah, Esau ingin mendapatkan hak asuh kembali, ditolak sama Tuhan, tidak mendapatkan, sampai nangis dia. Yakub mengejar keinginannya sendiri. Maka dia korbankan segala sesuatunya. Dia mau bekerja tanpa upah, cuma dapat Rahel. Gitu. Betapa keinginan itu bisa menguasai manusia, membuat manusia itu jadi jahat loh saudaraku. Buat manusia itu bisa berbuat salah sama Tuhan padahal awalnya tidak salah. Membuat manusia itu betul-betul meninggalkan Tuhan. Padahal awalnya dia betul-betul mau Tuhan. Ada banyak kejadian itu. Kenapa? Karena keinginan. Yang pertama kita belajar, Yakub itu punya keinginan yang akan membuat dia melakukan kejahatan. Yang kedua, keinginan itu akan menimbulkan keinginan yang lain. Di mana prosesnya sama lagi jalan. Jadi orang itu selalu melakukan yang sama. Utang susah bayar, ngambil milik orang lain, itu terus terjadi. Ya itulah dia, si penipu Yakub. Ya itu dia itu seperti itu, sudah nggak bisa dicandak. Keluar masuk gereja, ya orang itu ya pemberontak gereja. Kalau dia tipu sana, tipu sini, ya dia memang tukang tipu. Udah jangan bicara, oh itu luka batin, itu begini, enggak ada. Spiritnya dulu. Baru nanti dibenahi yang lain, jiwanya. Spirit Yakub itu sampai tua, saudaraku. Gitu loh. Kenapa? Karena itu enggak bisa mendidik anak-anaknya akhirnya. Cuma bisa bernubuat. Gitu. Kalau boleh saya gambarkan seperti ini. Kisah Yakub kita bawa pada kisah dunia. Gitu. Dimana ketika saudara mendapati, saya mendapati, oh kok saya seperti Yakub ya. Keinginan saya tidak bisa dicandak, tidak bisa dicegah ya. Lalu saya kompromikan segala sesuatu. Enggak apa-apa. Nah saya menjadi si penipu Yakub nih. Gitu. Saya akan merampasi. Dan saya akan ketemu dengan monster yang lebih besar dari saya. Saya akan dirampasi. Saya itu terlihat baik, terlihat hebat, nanti ketemu orang yang terlihat lebih baik, lebih hebat, tapi itu yang merampasi saya. Semuanya lebih dari saya, kejahatannya, karena saya melakukan kejahatan. Itulah pesan daripada Yakub dengan Laban. Laban jauh lebih besar, Laban tunggu 14 tahun loh merampasi. Yakub saat itu. Dia tipu yang namanya Esau. Dengan kolaborasi dengan mama, selesai. Kalau Laban 14 tahun dikerjai Yakub itu, monster jauh lebih besar. Nah, saudara, hari ini kita belajar tentang bagaimana Yakub dan Laban namanya spirit si penipu. Ketika saudara mendapati diri saudara seperti itu, yang pertama, saudara berbulukan domba, padahal saudara serigala. Ketika saudara melakukan kejahatan itu lagi, pada saudara sudah melakukan kebenaran itu sekian lama, saudara harus hati-hati. Jangan-jangan aku melakukan semua itu, aku ini cuma berbulukan domba, aku ini serigala loh sebetulnya. Saudara harus bertobat sungguh-sungguh, datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan bisa perbaiki, sederhananya gitu. Karena saya tidak masuk ke pertobatan, saya masuk pada karakternya aja. Karena ini panjang saudara, karena ada Rahel, ada Lea dan sebagainya. Nah setelah itu yang kedua, timbul lagi keinginan yang sama. Yang saudara juga lakukan persis sama dengan yang lalu. Loh kenapa saya lakukan yang sama dengan yang lalu? Padahal saudara sudah menjalani hidup seperti Yakub dihukum. Saudara lakukan lagi. Nah saudara itu akan ketemu dengan Laban. Monster yang jauh lebih besar. Gara-gara saudara mengingini itu. Ketika saudara mengingini kedua kali itu walaupun berbeda. Tapi saudara melakukan yang sama. Saudara punya spirit Yakub. Dan saudara akan ditelan oleh Laban. Dan itu waktu yang panjang saudara. Di mana saudara melakukan segala sesuatu, saudara tidak bisa punya hasil. Karena yang saudara miliki itu seperti lari semakin jauh.
Walaupun akhirnya saudara mendapatkan, tapi yang saudara dapatkan itu, Rahel itu nantinya menyakitkan Yakub. Yang saudara dapatkan itu menyakiti saudara. Kekayaan yang saudara dapatkan membawa masuk saudara ke penjara. Kekayaan yang saudara dapatkan membuat saudara berantakan suami istri. Kekayaan yang saudara dapatkan membuat berantakan saudara dengan anak-anak. Saya tutup dengan kisahnya Saul. Saul itu terkena musibah besar ketika mendapat privilege Allah, dipilih Allah menjadi raja. Seandainya tidak jadi raja, dia tidak akan terhilang. Dia tidak akan ketemu Nabi Samuel. Dia tidak akan dapat perintah Tuhan bahwa jari-jarahan itu harus dimusnahkan. Dia tidak dapat tugas itu. Dia menjadi rakyat biasa. Nah, ketika kita ketemu Tuhan, jalannya itu jauh lebih sulit, saudaraku. Jalan menuju kehidupan itu sesak dan sempit. Banyak orang mengingininya, tidak mendapatkannya. Jalan dan pintunya itu, saudaraku. Banyak orang tidak mendapatkannya. Jauh lebih sulit, sesak dan sempit, saudaraku. Terus anak muda yang kaya, lebih susah onta masuk ke lubang kunci, lubang jarum. Coba saudara pikirkan itu. Jadi ketika saudara ketemu Tuhan, senang sukacita, wah hore-hore dapat hak sulung seperti Yakub. Jangan sukacita dulu, perjalanan masih panjang. Ada karakter-karakter busuk, buah-buah pahit yang saudara harus rubah. Ketika terjadi, lalu terjadi lagi. Saudara sadar itu salah. Karena di tengah jalan saudara mengalami tidak enak 14 tahun dulu. Saudara mengalami saudara harus lari dari rumah. Mengungsi di rumah Laban. Masuk penjara, jatuh pailit. Karena saudara melakukan hal seperti Yakub. Merampasi. Merampasi milik Tuhan. Merampasi milik orang lain. Saudara licik. Saudara penipu. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah pelajaran-pelajaran kita dapatkan beberapa hari ini, khususnya 2 hari ini, itu sangat tajam, saudaraku. Sedikit memang nyelekit seperti silet. Setajam silet, gitu saudaraku. Ya, mungkin melukai. Tapi saudaraku ingatlah, ketika Allah berbicara, ketika saudaraku merasa, oh ini bukan saya. Tetapi ketika saudaraku marah, hati-hati dengan Kain. Ketika Tuhan bicara sama Kain, kenapa mukamu muram, hatimu panas? Hatimu tidak akan muram, tidak akan panas. Kalau kamu berbuat baik, berarti ada perbuatan tidak baik yang saudara lakukan. Nah, saudara bertobat, saudara datang sama Tuhan. Nanti saudara dengarkan khotbah-khotbah, pester-pester tentang pertobatan, berbalik dari kejahatan. Nah, setelah saudara keluar dari rumah seperti Yakub, lalu saudara menginginkan lagi Rahel. Ingat, saudara akan ketemu Laban. Jadi saudara nggak usah berselimutkan domba. Tapi akhirnya saudara melakukan kejahatan. Berbulu domba itu bulunya dicukur. Keluarlah serigalanya. Saudara tidak akan bisa diterima Tuhan. Saudara tetap dianggap serigala. Jadi saudara tidak akan di sebelah kanan Allah Bapa ketika dihakimi. Itu. Bahkan saudara bisa menjadi babi yang kembali ke kubangan. Jangan berikan mutiaramu pada bayi. Saudara tidak akan mendapatkan firman Tuhan sekian lama nanti. Banyak toh, Kain tidak dapat, Saul tidak dapat, Yakub pun tidak dapat. Dia harus bergumul dengan malaikat dulu, baru dia dapat firman Tuhan. Tidak seperti Musa yang setiap hari ketemu Tuhan. Karena Musa apa adanya, marah ya marah, sampai dimarah Tuhan. Musa habis-habisan bekerja, hasilnya enggak ada buat orang lain. Karena Injil, Alkitab atau firman Allah itu pemberian dengan pengorbanan. Terima kasih saudaraku. God bless you.